TNI Indonesia nih. Aku sebagai orang Malaysia, aku respect mereka. Sebab dorang dapat bebaskan 691 warga negara Indonesia yang berada di Myanmar tanpa menggunakan peluru guys ya. Maksudnya operasi senyap lah. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again in Koben Studio. Boom. Oke guys, hari ini aku akan membuat reaction tentang serangan kejutan Prabowo, junta militer dan pemberontak kecolongan 691 WNI bebas bukti kekuatan Indonesia. 691 WNI bebas guys ya. Oke, jadi sebenarnya ada insiden yang baru-baru berlaku nih, ada dua insiden lah yang terbaru nih berlaku di Myanmar. Oke, so dalam dua insiden besar terbaru nih, Indonesia menunjukkan taringnya di Myanmar guys ya. Oke, pertama, selebgram Indonesia dikenali sebagai Arnold Putra ditangkap dan dipenjara selama 7 tahun guys ya. Ditangkap pada 20 Desember 2024 karena masuk Myanmar ilegal dan diduga bertemu kelompok pemberontak KNU. Aku gak tahu apa maksud KNU tuh. Divonis 7 tahun oleh junta Myanmar, kini ditahan di penjara Insead. Pemerintah RI atau Republik Indonesia aktif dampingi lewat diplomasi dan hukum, bahkan siapkan gerasi dan deportasi. Yang kedua pula adalah 691 WNI diselamatkan via serangan kejutan diplomatik oleh Prabowo. Operasi senyap tanpa tembakan. Operasi senyap tanpa tembakan berhasil bebaskan 691 WNI yang terjebak ditahan oleh kelompok scam dan pemberontak di wilayah konflik Myanmar. Lama. Oh, ini betul-betul senyap nih tanpa tembakan guys ya. Jadi memang bukti kekuatan Indonesia di bawah Prabowo nih tegas, diam-diam tapi efektif guys ya. Oke, jadi tanpa berita mau lagi, kita masuk ke video. Stay chill. Oke guys, jadi tanpa perlu mau masalah lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam keren 1, 2, dan 3. Kejutnya aku. Serbuan guys ya. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekat. Tolong Pak, tolong Pak. Kenapa sampai disekap begitu guys? Breaking news. Arnold Putra ditangkap junta Myanmar. Dunia maya kembali gempar. Seorang selebgram asal Indonesia, Arnold Putra, ditangkap di Myanmar. Tuduhan berat diarahkan kepadanya. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di balik penangkapan ini? Evakuasi WNI berhasil. Menangis-nangis gitu ya. Pemerintah RI harus menghadapi kenyataan pahit. Banyak warganya tersebar di wilayah konflik Myanmar dan nyawa mereka terancam. Setelah kerja keras melalui jalur diplomasi dan evakuasi, ratusan WNI akhirnya berhasil dipulangkan ke tanah air. Tapi ini baru permulaan dari krisis besar yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Perang saudara. Perang saudara. Bertaburan orang berlari ya. Bedas ya. Myanmar masih dibayangi konflik berdarah. Sejak kudeta militer tahun 2021, negara ini terpecah. Junta militer berkuasa, tapi mendapat perlawanan dari rakyat bersenjata. Perang saudara pun tak terelakkan. Dan siapapun yang dianggap ikut campur, termasuk warga asing, bisa ditangkap, bahkan dihukum berat. Arnold Putra ditangkap oleh junta militer Myanmar. Oke, jangan mau baca balik tadi itu ya. Biasa. Selebgram Arnold Putra dihukum junta militer. Ini tuduhan pendanaan pemberontak, hukuman 7
Tapi betulkah dia melakukan pendanaan tuh guys? Putra ditangkap Pendanaan oleh junta pemberontak. militer Myanmar setelah diduga kuat memberikan bantuan dana kepada kelompok pemberontak. Tuduhan itu berujung pada hukuman penjara selama 7 tahun. Pemerintah 7 tahun. Indonesia langsung turun tangan, bergerak cepat untuk menyelamatkan Arnold dari jerat konflik asing. Tapi ternyata, kasus ini hanyalah permukaan dari masalah yang lebih besar. Masih ada ratusan WNI lainnya yang juga terjebak dalam Hampir 700 kekacauan orang politik guys ya, Myanmar. 691. Sebuah situasi yang menguji kesigapan diplomasi dan keberpihakan negara terhadap warganya. Nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan. Artinya azas pertahanan. Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, Militer yang kami gerak. akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang. Demikian, terima kasih. Operasi Maksudnya opsi militer selain perang, opsi maksudnya penyelamatan lah begitu guys, tapi menggunakan militer. militer di luar perang itu dijamin dalam Undang-Undang TNI yang baru. Terima kasih. Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Kenapa? Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengambil langkah diplomasi, mencoba berbicara dengan pihak junta militer. Tapi prosesnya tak mudah. Myanmar kini dikuasai oleh sistem militer yang punya jalur komunikasi Tapi kejap ya guys, kejap ya aku stop video tuh. Aku respect dengan TNI Indonesia nih. Aku sebagai orang Malaysia, aku respect mereka. Sebab dorang dapat bebaskan 691 warga negara Indonesia yang berada di Myanmar tanpa menggunakan peluru guys ya. Maksudnya operasi senyap lah. Jadi memang ternyata TNI ini memang hebat lah. Memang hebat lah daripada dorong pergerakan senyap tuh. Aku sebagai orang Malaysia respect lah. berbeda. Jalur negosiasi pun menjadi penuh rintangan. Hingga kini, junta Myanmar belum merespons upaya negosiasi Indonesia. Sempat muncul usulan untuk menggunakan OMSP, alias operasi militer selain perang, sebagai opsi terakhir. Tapi usulan itu langsung ditepis oleh Menhan RI. Indonesia tak ingin konflik ini meluas jadi ketegangan antar negara. Dan jika negosiasi gagal total, maka Arnold Putra harus siap menerima takdirnya, menjalani hukuman sampai akhir. 7 tahun? Wah, 7 tahun guys ya. Lama tuh. Itu udah ada pendanaan. Nah inilah 691 nih, hampir 700 orang guys ya. Di tengah Hampir kabar buruk, 700 secercah orang. harapan muncul. Sebanyak 691 WNI berhasil dipulangkan dari Myanmar. Mereka mayoritas adalah pekerja migran yang semula datang untuk mengadu nasib, tapi malah terjebak di tengah konflik. Deputi Bidang Politik Luar Negeri menyebut proses pemulangan ini sangat sulit. Pasalnya, banyak dari mereka berada di wilayah yang bahkan tak dikuasai oleh pemerintah Myanmar, melainkan kelompok bersenjata. Pemberontak lah tuh kan guys. Pemberontak gila. Lain macam Myanmar punya pemberontak. Tapi ramai guys ya, nasib selamat juga semua tuh 691 orang. Hampir 700 orang guys ya. 9 orang lagi 700. Kasus Myanmar juga membuka mata ASEAN. Solidaritas antar negara kini mulai rapuh. Indonesia lewat Menlu menyerukan pentingnya persatuan kawasan dalam menghadapi ancaman nyata seperti konflik sipil, judi online, hingga penipuan lintas negara. Dalam pertemuan dengan Kamboja, Menhan Prabowo bahkan menegaskan komitmen bersama untuk memberantas kejahatan digital dan transnasional demi keamanan seluruh Asia Tenggara.
Sian jadi Myanmar kan guys, sampai begitu sekali dia punya kejadian. Oke, jadi sampai situ reaction aku tentang serangan kejutan Prabowo. Junta militer dan pemberontak kecolongan 691 WNI bebas bukti kekuatan Indonesia. Oke, jadi pada sudut pandangan aku pula, daripada dua insiden yang berlaku di Myanmar nih, dua-dua nih terlibat dengan Indonesia ya. Salah satunya selebgram Indonesia dan 691 WNI diselamatkan via serangan kejutan diplomatik oleh Prabowo. Gila guys ya, aku pun agak terkejut lah guys ya. 691 orang warga negara Indonesia yang ditahan di Myanmar. Memang aku gak tahu lah apa yang bikin sampai gitu, sebab mungkin orang berada di, seperti mana yang dalam video tadi cakap tuh, berada di tempat yang bukan dikuasai oleh pemerintah Myanmar. Sebab kalau kita nampak daripada video tadi itu, pemerintah Myanmar dengan kelompok pemberontak yang bersenjata nih memisahkan dua tempat. Jadi mungkin mereka ada di sana, jadi apabila ada konflik, dorang terperangkap di situ dan susah untuk keluar lah. Sebab kita tahu lah, pemberontak ini tidak sama macam pemerintah ataupun kerajaan. Sebab kerajaan ini senang dibawa berbincang. Kalau macam pemberontak ini lain macam guys ya. Pemberontak memang kalau dorang tahan tuh dorang tahan lah tuh. Paling kalau mau dikasih keluar pun mungkin dorang minta duit ke apa kan. Tapi aku salut dengan TNI Indonesia nih, sebab mereka dapat menyelamatkan 691 warga negara Indonesia. Sebab ramai tuh guys ya, kalau ada terjadi apa-apa memang banyak lah yang akan mungkin kalau tidak diminta-minta lah kan apa yang terjadi. Untuk selebgram Indonesia nih pun Arnold Putra nih, dia dituduh mendanai kelompok bersenjata tuh, kelompok pemberontak tuh. Tapi belum ada juga aku nampak lagi yang macam mana ya, dia punya detail ataupun info sepenuhnya tentang Arnold Putra nih. Tapi dia di penjara 7 tahun lah guys ya, 7 tahun. Apa lama aja di penjara, insane. Oke guys, jadi sampai situ lah reaction aku dan see you next video. Comment studio go now.